Untuk memahami konflik Starlight dan A-Train, saya bawa kembali ke awal mula Starlight bergabung ke The Seven. Cerita berlatar di The Seven Headquarters. Homelander selaku pemimpin sekaligus wajah dari The Seven menyambut sang anggota baru. Homelander mengungkapkan kekagumannya akan audisi Starlight dan dia juga mengatakan bahwa mereka benar-benar menyeleksi anggota baru The Seven dengan ketat. Starlight lalu mengungkapkan keseriusannya dalam mengemban tugas sebagai anggota baru The Seven. Dia juga mengungkapkan bahwa dia adalah pengagum Homelander. Starlight mengagumi kebaikan dan betapa bijaksananya Homelander. Starlight lalu melanjutkan dengan mengutarakan kekagumannya akan markas The Seven. Karena saat Starlight masih tergabung dalam regu Young Americans di Des Moines, dia bahkan harus melakukan pertemuan tim di apartemen tantenya. Saat ditanya oleh Homelander apakah ada orang yang spesial dalam hidup Starlight di Des Moines, Starlight mengatakan bahwa Drummer Boy yang merupakan rekan satu timnya di Young Americans adalah orang yang spesial dalam hidupnya. Akhirnya mereka sampai di ruang pertemuan anggota The Seven, lalu Homelander mempersilahkan Starlight untuk duduk. Starlight sangat senang dapat bergabung ke The Seven walaupun hanya sementara. Tetapi Homelander mengatakan bahwa dia tidak yakin bahwa Lamplighter akan kembali ke The Seven dan kemungkinan besar Starlight akan menjadi anggota permanen The Seven, menggantikan Lamplighter. Starlight mengekspresikan kekaguman dan kebanggaannya dapat bergabung ke The Seven. Dia mengatakan bahwa menjadi anggota The Seven adalah puncak dari kehidupan seorang superhero. Namun Homelander mengungkapkan bahwa ada satu ujian terakhir yang Starlight harus lakukan sebelum lolos menjadi anggota The Seven. Homelander membuka celananya dan memerintahkan Starlight untuk melakukan oral seks. Starlight terlihat kaget dan bingung sementara Homelander masih dengan santai menunggu Starlight untuk melakukan apa yang telah dia perintahkan. Starlight berdiri dari kursinya dan mencoba meninggalkan ruangan. Namun di depan pintu sudah ada yang menunggu. Terlihat ada A-Train bersama Black Noir yang sudah berdiri tegap di depan pintu. Starlight senang melihat mereka berdua. Bukannya membantu Starlight, Black Noir dan A-Train malah membuka celana mereka dan bergabung bersama Homelander. Starlight kecewa dan masih tidak percaya bahwa The Seven seperti ini. Padahal di mata publik, mereka adalah pahlawan bumi yang gagah perkasa, pahlawan yang membawa keadilan dan melindungi orang-orang. Starlight sudah bersiap untuk meninggalkan tempat ini, namun Homelander mengancam Starlight secara halus. Homelander mengatakan bahwa jika dia tidak menuruti perintahnya, Starlight akan tidak lolos masuk ke The Seven dan kembali ke Des Moines. Pada akhirnya Starlight mengabaikan integritasnya dan menuruti perintah Homelander. Dia melayani Homelander, Black Noir, dan A-Train. Oke, dari situlah awal mula Starlight tidak suka dengan A-Train dan kita maju ke saat dimana Starlight dan A-Train kelar membersihkan tempat Lamplighter ditahan di The Seven HQ. A-Train muak dengan Starlight yang selalu merasa lebih baik dari dirinya. A-Train mengingatkan Starlight dengan insiden awal mula Starlight masuk ke The Seven saat dia melayani nafsu 3 pria sekaligus. A-Train lalu mengungkapkan alasan kenapa Starlight bisa lolos dan dipilih untuk menjadi anggota The Seven yang baru. Dia mengatakan bahwa Starlight ada hanya untuk dilecehkan. Starlight membalas dengan perkataan yang merendahkan A-Train. Starlight bilang bahwa satu-satunya cara A-Train bisa menyentuh wanita seperti Starlight adalah dengan memanfaatkan posisinya. Selain itu, nggak ada kesempatan dan kemungkinan A-Train bisa menyentuh seseorang seperti Starlight. A-Train terkejut mendengar perkataan Starlight yang pergi meninggalkannya. Saat Starlight hendak pergi masuk ke dalam markas, pintunya terkunci dan keypadnya nggak berfungsi. Ternyata keypad tersebut dirusak oleh A-Train. A-Train bergerak sangat cepat sampai-sampai Starlight tidak melihatnya merusak keypad tersebut. Starlight bertanya mengapa dia merusak keypadnya. A-Train mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara orang seperti dia dapat menyentuh wanita seperti Starlight. A-Train lalu melesat menyerang Starlight. A-Train sudah membuka celananya dan berniat memperkosa Starlight. Starlight melawan dengan tegas bahkan sampai membuat A-Train berdarah. Starlight lalu mengaktifkan kekuatannya dan menyinari mata A-Train. A-Train terjatuh tersungkur karena kesakitan.
Di saat bersamaan, Homelander datang bersama Black Noir, The Deep, dan Jack from Jupiter. Homelander tampak marah. Ini setelah dia bertemu dengan Billy Butcher. A-Train mengadu kepada Homelander bahwa Starlight baru saja menyerang dirinya dan nyaris membutakan matanya. A-Train terus-terusan merengek kepada Homelander. Homelander hanya diam dan tidak menghiraukan A-Train. Sementara itu Jack from Jupiter terlihat ketakutan dan meminta A-Train untuk menutup mulutnya. Bukannya mengikuti saran dari Jack from Jupiter, A-Train malah semakin berisik dan meminta Homelander untuk membantunya. Homelander hanya menatap A-Train dengan raut wajah yang penuh amarah sambil menggenggam moncong sebuah pesawat. Homelander lalu melempar pesawat tersebut. Itu adalah satu-satunya jawaban Homelander kepada rengekan A-Train. Pesawat meledak dan Homelander berhasil membuat A-Train terdiam 1000 bahasa. Sebuah cara yang sederhana dan efektif. Homelander meninggalkan lokasi dan A-Train masih terdiam. Cek juga playlist berikut ini untuk menonton cerita dari komik The Boys lainnya, atau cek channel saya untuk cerita-cerita dari komik DC dan Marvel. Terima kasih.